Komtingnya mana komtingnya? Kita tunggu sampai lengkap dulu ya. Saya komtingnya, Bu. Baik. Tunggu sampai lengkap dulu ya. Baru saya jelaskan. Ya, Bu. Bu, Ya, kenapa? nama Angel Puspita Dila izin, Bu, ngurus SIM sama ada acara. Oh, oke. Berarti 2 orang ya. Terima kasih, Bu. Ada Iya, Bu. 3-4 nanti ya. Ini teman-teman sudah tahu ya, Mas ya? Kalau perkuliahan kita hari ini jam 7. Sudah, Bu. Oke. Kita sebentar aja kok, saya hanya menjelaskan yang akan Anda persiapkan nanti ya. Jadi kalau sudah kumpul semua baru saya jelaskan. Sudah 22, kurang sedikit lagi. Yang lainnya bagaimana kabarnya? Lagi ngapain kalian? Nova? Mana Nova Nur Indayanti?
Mana Nova? Cuman coba videonya dibuka semua. Suaranya yang ditutup. Nah, oke. Oh ya, saya kemarin ini ya, sambil nunggu teman-teman, kebetulan kelas A120 ini kebetulan sekali saya yang kena ini ya, pas kena acara, pas sibuk, jadi tiap Jumat itu pas saya pasti ndak bisa, sudah 3 kali saya hitung ya. Karena yang dulu karena saya ada pelatihan, terus Jumat selanjutnya saya sedang mengumpulkan dari hasil pelatihan itu, kemudian Jumat kemarin juga sedang ada, apa ya, rekap. Jadi saya kan di LPPM, itu sedang mau ada sertijab karena pejabatnya baru, jadi saya harus rekap laporan-laporan. Jadi pasti kelas A120 gitu ya. Padahal menurut saya kelas ini tuh, kelas yang aktif menurut saya, daripada kakak kelas kalian ya. Tapi saya yang tidak maksimal gitu, tapi saya berusaha mengganti dengan cara seperti ini. Jadi tolong dimaklumi ya, semoga ini karena pertemuan kita nanti tinggal pertemuan untuk presentasi-presentasi saja, jadi, eee, saya usahakan tidak harus hari Jumat, jadi nanti kalau kalian bisa, kita nge-Zoom bareng, kalian presentasi lewat Zoom, gitu. Jadi kita kurang 4 kali pertemuan hutang saya, itu saya isi dengan presentasi. Nah makanya hari ini ini bukan perkuliahan sebenarnya tapi, lebih ke tutorial nanti, apa yang akan harus Anda lakukan. Memang sudah saya jelaskan kemarin cuman, ini lebih ke cara presentasinya, gitu ya. Coba saya lihat lagi ada 23, berarti kurang sedikit lagi ya, kurang 10 ya? Coba, teman-temannya yang punya, nomor HP tolong dihubungi, biar kita segera mulai. Biar saya tidak ngulang lagi. Sudah 24, sudah pada bangun pagi semua ya? Ada yang tidak bisa bangun pagi tadi? Amelia Dia? Ya, Bu. Ya. Sudah siap ya tadi? Sudah. Sudah, oke. 29, coba teman-temannya coba dipanggil lagi ya, yang punya nomor HP-nya, biar saya segera menjelaskan. Sudah 30 kurang 4. Nah nih, baik. Biar kita cepat selesai ya, biar kalian kembali tidur lagi atau beraktivitas yang lain karena ini hari Sabtu, jadi saya mohon maaf kemarin langsung diiyakan sama komtingnya soalnya, jadi ya Bu gitu, karena sudah 2 kali hutang saya ke kelas ini. 32 kurang 2, kurang siapa ya? Baik, kurang 1. Nah, sudah pas. Baik, kelas A120, saya mulai ya. Kelas ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengganti perkuliahan kita 2 minggu yang lalu, yang janji saya ke Komting itu janjinya akan saya buatkan video YouTube, tapi tidak mungkin karena ini adalah, petunjuk untuk Anda melakukan setelah Anda membuat kelompok kemarin, itu Anda melakukan presentasi. Jadi saya akan menjelaskan itu, gitu ya. Saya share dulu. Nah, ini sebentar saya buka dulu. Ini adalah, cara Anda bagaimana presentasi. Nah, ini part-nya untuk presentasi. Bentar saya mic dulu. Baik, ini nanti, PowerPoint-nya saya share ya di WA Group. Jadi part-nya itu nanti, bagaimana ini sebenarnya langkah-langkah bagaimana Anda presentasi. Jadi ini sesuai arahan PJMK, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 poin ini, dan ini poin ini itu akan saya jadikan poin untuk menilai presentasi Anda, gitu ya. Apabila, dari ke-5 poin ini ada salah satu yang tidak Anda pakai ketika presentasi, nah itu bisa saya kurangi nilainya, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan poinnya ini. Jadi ketika presentasi tolong, tahapan ini itu dilengkapi semua. Gitu ya, tidak perlu banyak waktu kok. Misalnya greeting, greeting tidak harus, 1 paragraf atau kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, tapi bisa 1 kalimat saja, gitu ya. Self introduction, ada topic introduction, ada main presentation, ada closing. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, ini contoh greeting-nya, diawali dengan good morning, itu aja Anda sudah melakukan greeting, gitu ya. Jadi tidak perlu, Anda membuat kalimat yang banyak gitu, tidak. Itu yang pertama, jangan lupa Anda nanti ketika presentasi ada greeting, gitu ya. Terus kedua ada self introduction. Apa itu self introduction? Ini tolong, sudah diberi referensi sama Bu Ria PJMK bahasa Inggris. Nah ini, silakan dipilih kata-katanya. Jadi nanti, menurut saya ya konsepnya itu yang kemarin, itu diperbaiki lagi, yang Anda kumpulkan, itu diperbaiki lagi. Kemudian ada introducing the topic. Nah ini langkah yang ketiga, itu seperti ini. Introducing the topic itu today, misalnya ya, today I am here to talk to you about. Nah langsung seperti apa gitu ya. Saya akan jelaskan nanti ini, langkah-langkahnya dulu, bertahap ya. Ini ada pilihan katanya silakan dipakai, ditulis dulu, atau kalau memang Anda bahasa Inggrisnya sudah fluent, silakan langsung dipakai saja, gitu ya, tinggal diingat-ingat saja. Langkah selanjutnya ada structuring presentation, itu intinya seperti ini. Misalnya, my talk or my presentation is divide into apa, gitu ya. Judulnya tentang apa. I will start with apa, gitu ya. Jadi ini tolong dipakai betul nanti. Ada main presentation. Jadi main presentation-nya nanti ada starting the main presentation, ada moving on the new points, ada giving examples. Gitu. Sederhana saja nanti. Nah, starting point-nya ini contoh starting point. Let me start with some general information on bla 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 gitu ya. Let me begin my explaining why or how. Atau I would like to give you some background information about. Nah, ini juga bisa dipakai gitu ya. Ini juga bisa dipakai. Kemudian ada moving on the next point. Ini kalimat
pengantarnya. Kemudian ada giving example, gitu. Kalau giving example itu karena ini dari jurnal, eee, mungkin butuh ya kalau misalnya terlalu banyak datanya mungkin butuh. Ini yang penting, yang saya nilai nanti ada 5 langkah tadi ya yang awal, gitu. Ini tambahannya aja. Nah ini closing-nya. Ini closing-nya seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini yang penting ya. Ketika itu tadi kan 5 langkah cara presentasi. Nah, apa sih yang mau dipresentasikan? Intinya nanti dari 5 langkah itu ketika Anda menjelaskan, itu Anda harus menjelaskan tentang abstrak bukan abstrak ya maaf. Ini ada 4 ini. Ada the purpose of the study atau kata pengantar, method, biasanya metodologi penelitian bab 3, result itu hasil penelitian, ada conclusion itu kesimpulan, gitu ya. Biasanya jurnal-jurnal standar itu meliputi 4 ini. Jadi, nanti dibaca saja intinya itu apa, kalau memang Anda, kurang memahami bisa di Google Translate dulu untuk memahaminya, baru kemudian Anda membuat kata-kata sendiri untuk misalnya menjelaskan subbab purpose of the study-nya. Tujuannya apa, tujuan penelitiannya apa, biasanya itu ada di paragraf pertama yang awal gitu ya. Untuk method ini berurutan. Jadi jangan bingung untuk mencari method, result, dan conclusion-nya itu berurutan. Pasti ini di paragraf pertama, dan selanjutnya ini di subbab yang kedua, ini subbab yang ketiga, ini subbab yang terakhir, gitu. Jadi nanti tidak perlu bingung, Anda harus mencarinya, biasanya nanti ada juga penandanya, method nanti ada di bold hitam, result juga, conclusion juga. Silahkan dibaca atau, jurnal yang kemarin itu silakan ditranslate ke Google Translate gitu ya. Untuk membicarakan masalah jurnal yang Anda kumpulkan kemarin, saya kasih clue ya. Jadi hari ini akan saya umumkan yang bisa langsung presentasi itu yang lolos abstraknya, atau artikelnya kemarin yang Anda kirimkan ke saya itu yang mengirimkan saya banyak sih, yang terbitan Elsevier. Nah, itu lolos ya. Jadi itu clue-nya. Nanti saya umumkan di WA Group hari ini. Jadi ini sedang saya data, saya sedang mendata kelompoknya dan jurnal-jurnalnya. Jadi ini sudah saya siapkan di kertas ini, sudah saya tulis. Tapi clue-nya itu, yang bagi kemarin yang mengumpulkan artikel jurnalnya yang dari Elsevier itu lolos, gitu ya. Yang tidak bisa lolos, bisa tidak, gitu. Nanti saya umumkan hari ini, setelah perkuliahan ini saya tutup, saya umumkan. Gitu. Jadi siap-siap ya. Nah, ini kemudian in your presentation, please explain. Nah, ini ada yang harus dijelaskan. Apa saja sih? Ini dibaca lagi, the identity of the article. Gitu ya. Jadi jangan lupa identitas artikelnya dijelaskan di awal, gitu ya. Judulnya, terus nama jurnalnya, penulisnya, tahun berapa dipublish, itu tolong dijelaskan, gitu ya. Ini juga jadi poin penting penilaian saya selain yang pertama tadi, yang slide pertama tadi, ini, jadi poin penting penilaian saya juga. Tolong disebutkan, kalau tidak disebutkan, nah nanti ada catatan dari saya, pengurangan poin, gitu. Kemudian yang kedua, the type of the article, research article or review article. Itu termasuk artikel research atau artikel yang review. Itu silahkan diungkapkan, gitu ya. Jadi ingat-ingat yang harus diingat menurut saya yang slide pertama sama ini, ya. Yang ketiga ada type of the abstract, structure of unstructured. Jadi struktur abstraknya itu seperti apa, tolong dinilai. Kemudian the content of the abstract, purpose of the research, metodenya seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada discussion, conclusion, itu tiap-tiap itu tolong dijelaskan. Ya biasanya paling mudah lihat abstrak gitu aja sudah sebenarnya mewakili, tapi kalau kepingin, kajiannya lebih dalam ya harus dibaca artikelnya yang bawahnya, tidak hanya abstrak.
gitu. Kemudian what you learn from the abstract. Jadi di paragraf di presentation yang terakhir, penjelasan Anda nanti tolong kasih what you learn from the abstract. Jadi ini seperti pandangan Anda sendiri, melihat artikel, membaca artikel itu, menurut Anda itu Anda bisa belajar apa gitu ya dengan wawasan yang diberikan di artikel itu. Misalnya untuk mengetahui misalnya artikel tentang penyakit degeneratif, berarti Anda nanti, oh berarti in English nanti Anda dapat menjelaskan, eee, pembelajaran atau yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah, eee, itu tadi wawasan tentang penyakit degeneratif dan penyembuhannya. Kalau memang itu research, kalau memang, artikel review biasanya ya itu hanya penjelasan tentang pengobatannya atau varian penyakitnya atau bagaimana. Nah, itu tolong diucapkan gitu ya, satu kalimat atau 2 kalimat. Ada yang tidak paham sampai sini atau ada yang perlu ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Yang the connect of abstract itu maksudnya gimana tadi, Bu? Saya kurang paham. The connect of abstract yang mana? Ya, Slide ini. sebelum slide ini? Yang slide ini nomor 2 dari bawah. The content, Oh, ini konten, Mbak. Ini bukan connect ya. Konten isi abstrak. Jadi nanti Anda ya intinya itu gini. Isinya abstrak. Jadi kan Anda menjelaskan abstrak ya. Abstrak itu terstruktur atau tidak itu silakan dinilai. Kemudian isi abstraknya yang terdiri isi abstrak itu kan seperti isi artikel keseluruhan, cuman itu lebih singkat gitu ya. Jadi, cara menjelaskan isi abstrak ini sama dengan menjelaskan isi artikel menurut saya. Jadi, saya tidak membatasi hanya baca abstrak aja, silakan baca artikelnya. Intinya yang saya minta Anda menjelaskan ini kontennya. The purpose of the research, method, result, and ada result and discussion, ada yang result aja terserah. Kemudian conclusion. Gitu. Jadi untuk yang langkah ke berapa, 1, 2, 3, 4 ini, kontennya ini tolong jangan lihat abstrak saja, tapi lihat artikelnya. Gitu ya, biar Anda nanti bisa lebih paham, bisa menjelaskan dengan mudah gitu kalau baca isinya. Ada pertanyaan lagi? Atau yang tanya tadi sudah jelas, Mbak? Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Bu. Ada yang bertanya? Nanti Bu. Ya. Nanti dibuat apa? Poin apa gimana, Bu? Presentasinya? Iya. Oke, karena selama ini silakan dikonsep dulu ya, kemudian Anda presentasi. Boleh kalau buat PowerPoint boleh, itu saya bebaskan kalau itu. Yang penting ketika Anda presentasi nanti, Anda menjelaskan poin-poin yang harus Anda penuhi yang saya inginkan tadi, yaitu di slide pertama dan di slide ini, gitu. Silahkan dalam bentuk PowerPoint bisa, kemudian lebih baik PowerPoint lebih baik gitu ya. Pokoknya harus ada yang di-share screen karena kita nanti presentasinya via Zoom atau Google Meet. Kalau sesuai dengan keinginan Anda nanti, kalau menurut saya sih Zoom lebih baik ya, karena sinyalnya juga lebih mendukung, gitu. Jadi saya bebaskan untuk itu silakan berkreativitas ataukah hanya catatan saja terus Anda share, pokoknya harus ada yang di-share, entah itu PowerPoint, entah itu catatan tulisan, entah itu, tapi saya tidak mau nanti artikelnya ya yang di-share screen. Nah, karena itu tidak mencerminkan hasil kerja, minimal dari tulisan Anda sendiri, entah itu Anda buat PowerPoint, ataukah Anda ketik sendiri, ataukah hanya tulisan tangan, yang penting yang bisa di-share, gitu. Anda foto, kemudian Anda share dalam bentuk Zoom, silahkan. Saya bebaskan untuk itu. Bisa dipahami, Mbak? Atau ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Bisa. Bisa ya? Ada lagi? Tanya, Bu. Iya, silakan. Bu, kira-kira deadline-nya kapan ya? Nah, sebentar ya, sabar ya. Sebentar lagi slide selanjutnya akan ada deadline. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Belum ada ya? Sambil, saya lanjutkan. Nah, kalau Anda sudah minimal sudah mengetahui ini yang harus Anda, upgrade pada diri Anda. Nah, ini waktunya. Time allocation sebenarnya, kebetulan kelasnya PJMK itu sama dengan kelas kita. Kita kan ada 36 mahasiswa dan kemarin sudah di-share kan sama Komting, ada berapa pasang ya, ada 18 ya, ada 18 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 mahasiswa. Nah, karena kita ini kurang 4 pertemuan, ya seharusnya Jumat kemarin itu Anda sudah presentasi, ya kan? Tetapi karena saya tidak bisa, nah saya membebaskan kelas ini karena pertemuan ke depan itu kurang 3 kali di hari Jumat, sedangkan kita belum melangkah satu kali pun untuk presentasi. Makanya, nanti waktu presentasi itu kalau saya tawarkan di kelas ini, tidak harus hari Jumat, untuk pengganti yang Jumat kemarin boleh kapan pun Anda hubungi, kapan waktunya bahasa Inggris, karena itu waktunya Anda presentasi. Nanti presentasinya itu ada satu kali pertemuan ada 4 sampai 5 pasang kelompok, gitu ya. Sebentar saya share dulu nama kelompoknya. Mana tadi ya? Sebentar ya. Saya share dulu. Ini nama kelompoknya, bisa dilihat ya? Bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Baik, ini yang saya screenshot dari Komting. Ini kan ada 18 ya. Jadi nanti, pertemuan pertama untuk presentasi itu silahkan ditentukan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mulai dari Tamara sampai kelompok 4. Itu pertemuan pertama. Nurul Wahidah dan Vela Sandika. Itu pertemuan pertama presentasi. Kemudian untuk pertemuan kedua, Reza Cantika sampai ini ada 5 kelompok pertemuan kedua sampai 9. Sampai Huriyah dan Audrey Ridho. Itu kalau pertemuan kedua. Pertemuan ketiga mulai nomor 10, Maulidia Wardatul Ezra Dharma sampai nomor 14, Alfian dan Izah. Kemudian untuk kelompok terakhir, pertemuan 4, mulai nomor 15 sampai 18. Rini Arifiani sampai Farel and Hairul Huda. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk pertemuan pertama, khusus untuk pertemuan pertama silakan, bukan untuk pertemuan pertama saja sih, saya tawarkan ke semua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Pertemuan 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi pertemuan 1 tadi 1 sampai 4, 2 sampai kelompok 2 itu 5 sampai 9, terus pertemuan ketiga itu 10 sampai 14, pertemuan terakhir 15 sampai 18, itu saya tawarkan begini, siapa yang sudah siap duluan? Gitu ya. Siapa yang sudah siap duluan silahkan. Jadi nanti pertemuan pertama Tamara sampai Reza, sampai Nurul itu bergantung karena saya gini, untuk kelas ini saya yakin kelas kelas ini selama pembelajaran sebelum UTS itu menurut saya itu aktif mengirimkan tugas daripada kakak kelas kalian sebelumnya. Jadi saya percayakan siapa yang siap duluan aja. Jadi silakan konfirmasi ke timnya, tim pertemuan pertama, tim pertemuan kedua, tim pertemuan
3 dan tim pertemuan keempat siapa yang mau maju duluan dan konfirmasi ke saya, nanti kita nge-Zoom, gitu ya. Kita nge-Zoom bareng-bareng, seperti itu. Bentar, waktunya habis. Nah, baik, saya jelaskan via WA ya. Baik, Bu. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.